bagaimana melihat bahwa seperti yang dikatakan Pak Sony, ternyata sesederhana, sesimpel itu masyarakat pun bisa memeriksa, mengecek dan akhirnya mengetahui bahwa ini dugaan pencoblosan. Dari YLKI sendiri melihat kalau YLKI pengennya bukti dari Ditjen Migas yang melakukan secara inspeksi reguler. Apa itu sejak tahun itu? Boleh dilihat bahwa tidak ada kelainan. Lah kan lucu. Kalau ada, berarti ada begini, ada kelainan dong. Kalau seperti ditemukan Pak Sony, itu penting. Bapak dari DPR juga Bapak panggil Ditjen Migas Pak. Karena tugasnya dia adalah menguji, menginspeksi secara reguler produk sebelum dilempar ke pasaran. Nah itu hasilnya seperti apa? Apa ada kelainan pada tahun-tahun itu yang agak menunjukkan keanehan? Nah, ini yang juga menjadi salah satu bukti tambahan. Oke, untuk menentangkan bahwa nggak ada. Kalau itu diumumkan, kenapa Ditjen tidak mengumumkan hal ini? Padahal itu pekerjaannya. Dan itu membuktikan bahwa apa yang ada di pasaran itu aman di tahun-tahun tersebut. Oke, ada 190 lebih triliun dari kasus korupsi ini yang dinilai merugikan negara. Menurut Anda, ini pun langsung dirasakan oleh masyarakat. Akan lebih besar kerugian ini jika ditambah juga dengan kerugian yang dialami masyarakat. Kalau memang benar ini dugaan oplosan. Iya, itu pasti buktinya harus dibawa ke bengkel. Emang nggak nambahin kemudian ke bengkel itu gratis kan? Enggak kan, semua juga bayar dengan ya terserah mereka. Itu juga suatu beban yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu, untuk menunjukkan bahwa Pertamina sudah melakukan prinsip kehati-hatian adalah Ditjen Migas harus mengumumkan apa dia menemukan kelainan ketika sebelum melempar produk ini ke pasaran, itu ada hasil ujinya, harus. Tidak ada produk yang kemudian dilempar tanpa hasil uji atau kualitas yang diuji sebelumnya. Itu yang harus ditanya juga gitu, atau diumumkan pada masyarakat. Ditunggu pengumumannya. Oke, saya ke Pak Sarmuji lagi. Pak Sarmuji, bagaimana melihat ada 190 lebih triliun yang kemarin dari laporan kejaksaan 2018-2023 per tahunnya, satu tahun itu ada 190 lebih triliun dan akhirnya juga ini dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Menurut Anda bahwa ini sebuah kerugian yang sangat besar dirasakan baik itu oleh negara maupun juga oleh masyarakat langsung? Kalau kerugiannya bisa jelas ini versi sangat jumbo ya, 190 triliun itu sesuatu yang besar. Meskipun itu nanti perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Penegak hukum. Karena yang terbaru yang disampaikan oleh bagian penerangan kejaksaan itu sebenarnya bukan pengoplosan, tetapi yang dibeli dan yang didatangkan itu barang yang berbeda gitu. Itu yang menyebabkan kerugian negara sampai 190 triliun. Tetapi apapun kerugian, baik kerugian negara maupun kerugian bagi masyarakat, tetap saja itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kita tentu berharap Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan yang tuntas, tetapi juga menjelaskan seandainya itu tidak berkaitan dengan pengoplosan. Kemarin sudah melakukan rilis, sudah menyampaikan, tapi kan belum terang benderang gitu. Nanti harus terus-menerus disampaikan. Dan tadi Bu Indah juga sampaikan, mungkin juga kita berbagi peran. Ditjen Migas juga harus melakukan penelusuran bahwa barang yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah barang yang aman, tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Semuanya harus bekerja ekstra ini. Termasuk Pertamina. Secara politis, Presiden kemarin juga memberikan tanggapan terkait kita bersihkan korupsi ini. Bagaimana melihat pernyataan dari Presiden ini? Ya, kita semua harus memberikan dukungan yang menyeluruh ya pada Presiden. Presiden sudah bertekad untuk melakukan pembersihan, terutama pada kerugian-kerugian negara yang sangat besar. Saya yakin ini bukan hanya kasus ini saja nanti akan mencuat. Begitu Presiden sudah mengatakan kita akan bersihkan, itu berkonsekuensi pada banyak sekali kemungkinan akan banyak pembersihan di sektor-sektor selain ini. Pembersihan ini dalam arti penggantian? Ya termasuk kalau terbukti. Ya pastilah, kalau memang terbukti pasti diganti lah.